Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulid al-khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadirat mustami'at ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita mendapatkan pahala lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Lebih baik daripada kita ngantar 1000 jenazah. Lebih baik daripada kita membesuk 1000 orang sakit. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Walaupun mungkin kalau kita duduk ngantuk, lesu, pahalanya besar. Kita mungkin tak sanggup nak solat 1000 rakaat. Ada yang sanggup ini hari solat 1000 rakaat. Solat tarawih 20 rakaat belat sendal. Lamanya kita solatnya. Apa lagi nak solat 1000 rakaat. Kita duduk alhamdulillah lama dapat pahala. Ngantar jenazah, ibu-ibu dah pula nak ngantar jenazah, hadir majlis taklim Kalau jenazah tu tak usahlah diantar. Baca dewek dia. Maksudnya orang lanang baca ngantarnya. Jadi orang betina ini hari kadang-kadang doyan pula nak melok. Apa dia gawe nak melok itu? Duduk di rumah berdoa. Kalau nyolat ke jenazah tak apa-apa melok di rumah. Jadi banyak kadang-kadang tanya, mana solat, boleh tak kami nak solat jenazah? Boleh, baik. Solat di rumah. Jadi kalau di rumah, nyolat di rumah itu untuk ibu-ibu, benar, keluarga. Habis dari nyolat, duduklah berzikir. Doakan jenazah tadi. Tak usahlah nak melok ke ngantar ni kan. Ngawak tidak baca juga. Nak melok dah galak. Langsung melok lah langsung. Boleh tangisan Jadi tak usahlah nak dapat pahala ngantar jenazah hadir majlis taklim. Sekali hadir 1000 kali gitu seolah-olah ngantar jenazah. Wong lanang kadang-kadang tak pernah kadang-kadang ngantar 1000 jenazah tu. Ini duduk majlis taklim walaupun kita ngantuk, lesu dapat pahala. Kemudian lebih afdal daripada mesum wong sakit. 1000 orang sakit gitu. Pahalanya luar biasa kita duduk. Makanya yang paling berat untuk ibadah di antara hadir majlis taklim. Makanya kalau kita diinjak Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam majlis taklim itu luar biasa benar. Berarti kita baca ngalahkan tipu daya syaitan. Paling berat itu. Makanya kita kalau misalnya hadir majlis taklim biasa ngantuk. Lesu. Kenapa ngantuk? Syaitan itu dia ada 2 ekor di gawaknya. Jadi ada dibukakan rahasia syaitan ini, 2 wadah dia ngawak. Wadah sikoknya berisi debu, sikoknya berisi madu. Ditanya, ini untuk apa debu ini? Debu ini untuk aku babitkan ke mata wong yang di tempat-tempat yang baik. Wong yang kadang-kadang solat Jumat, hadir majlis taklim, apa acara-acara yang baik, dibabit ke debu yang tadi, ngantuk. Lemak nanti tidur. Habis dari sini apa dia dah katik lagi ngantuk.
Kena debunya tadi, tidak pengaruh lagi. Kalau di luar sudah habis, tidak gatik lagi debunya. Ngantuk luar biasa. Nah itu digunakan. Jadi kalau ada yang ngantuk, kena debunya setan. Ya pasti itu sudah. Coba kalau depan TV ada yang ngantuk, tidak gatik ngantuk. Oh tercegir sampai berdaluan jadi. Tekor setan nak mabit kenya. Nah ini yang madu ini untuk apa dicoletkannya di bebe wong yang kalau lagi ngomong kuong. Makanya ladas kalau lagi ngomong kuong tu kan. Lemak. Manis dicoletkannya sudah ngepet. Kalau lagi ngatoi wong, lancar. Semalaman baca tahan dia. Nah ini hati-hati. Makanya pada saat kita lagi misalnya majlis taklim itu lawan lah. Juga lagi kalau kita misalnya ngomong kuong, itu kita harus istighfar langsung cepat-cepat, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca berwuduk-wuduk, yang hilangkan daripada colet andagi setan tadi. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baca kita berkumpul di majlis taklim. Nah, terlebih lagi majlis taklim ini ada yang namakan pahala mutaaddi. Itu pahala yang kita dapat selesai di situ. Dapat tadi lebih baik 1000 rakaat, lebih baik daripada 1000 ngantar 1000 jenazah, lebih baik daripada kita membesuk 1000 orang sakit. Itu dapat pahala selesai. Ketika hadir dapat pahala. Daftar namanya sekian dapat kalau pahala. Nah, ada yang pahala lagi yang membuat gunyam iblis. Kenapa dicegah itu? Ada namanya pahala itu akan mutaaddi terus menerus. Itulah ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, di majelis taklim ini. Kita belajarlah dapat. Nah, ketika kita ngajarkan, nah itu yang dapat pahala terus menerus. Mungkin ibu dia kalau misalnya ibu main hari doyan ada bisnis MLM apa itu, yang ada kaki dua dapat lagi banyaknya itu. Nah ini kadang-kadang dimotivasi ini cepet melok. Hati-hati gitu kan, diolok dikit, oh ini no modal dikit, lagi apa dapat sekian sebulan, kalau ngajak uang dapat lagi, doyan. Banyak kadang-kadang melok ini. Ini pahala kita dapat itu, ini urusan bukan urusan dunia ini, urusan akhirat. Di majlis taklim ini kita dapatkan itu. Contoh, kita dari majlis taklim paham padu wuduk misalnya. Padu wudu ada 6. Mungkin sudah banyak belajar dengan almarhum luar biasa. Ilmu ngalir itu sini pahalanya luar biasa. Maka pahala ulama itu ustaz itu terus meningkat terus. Ini contohnya juga. Sikok wong yang kita aja kita tahu padu wudu. Padu wudu ada 6. Niat, nyuci muka, nyuci tangan sampai ke sikut, ngusap sebagian kepala, nyuci kaki sampai mata kaki dan tertib. 6 padu wudu dapat kita. Yang lainnya itu kan sunnah. Tapi sunnah jangan kita tinggalkan. Kita tahu misalnya padu wudu ini suatu saat mungkin banyu sedikit, ya gunakan padunya baik. Misal kita lagi ngantri, pergi kondangan, nak sholat, kami mau nak sholat, numpang di rumah Cianu misalnya, numpang sholat, banyu sedikit. Pengami nak sholat, tak usahlah nak berbelek nian wudu. Tangan segala macam. Mbak yang wajibnya baik. Muka niat muka nyuci tangan sampai ke situ. Kali musab bagian pala, boleh jadi kalau jilbab masuk ke tangan, udah nyuci kaki. Selesai. Wong yang di belakang kita senang luar biasa. Sedapnya cek ini. Cepat nian dia. Yang wudunya kan senang dia. Nah itu kalau padu wudu dimanfaatkan itu untuk biar wong lain dapat. Wong lain banyu yang sedikit tadi cukup kalau. Nah, apalagi kalau misalnya sholat maghrib, singkat sholat maghrib, dia orang lain baca sholat juga. Nah ini padu wudu ada 6, kita tahu. Alhamdulillah sudah belajar, sudah tahu. Kita ngamalkan boleh pahala. Nah kalau kita ngajari orang lain, sikok beda, salah banyak-banyak. Misal, sikok beda jadilah. Sikok ngajari wong itu baca padu wudu dari kita. Nak capung rumah kita, anak, ponaan, kita ajarkan kepada padu wudu. Ini padu wudu. Ada 6. Tahu dia. Dia ngamalkannya. Boleh kalau misalnya kita ngamalkan dipraktekkan. Kita bagi. Ingatnya dia. Setiap kali dia berwudu, kita dapat pahala. Ini terus menerus ini pahala. Setiap kali dia berwudu.
100 kali dia berwuduk, dapat pahala 100 kita wuduk. Dia ngamalkan itu, kita tidak ada ngamalkan. Mungkin dia ngamalkan terus, misal berwuduk dia nak solat, kita juga mungkin nak solat, dapat pahala. Dia ngamalkan, kemudian dia ngajarkan di orang lain pula. Ada kawannya dia mungkin diajarnya wuduk, salah kau tu wuduk, ini wuduk yang benar, ini rukun padunya. Aku belajar dari Ustazah Sianu, Cik Sianu, aku belajar, tahu aku, dia tahu lah. Wong tadi ngajarkan sikap, kita lah dapat 2. Kalau sikap terus main itu, dia ngajarkan lagi, dapat 3. Nah terus main itu, kita meninggal sekalipun, ini dapat kiriman pahala terus kita. Makanya kalau misalnya seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berapa banyak pahalanya? Tidak baca lagi hitung pahalanya. Dan yang paling banyak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat terus ke bawahnya. Makanya kalau kita nak kepengen kiriman pahala terus, kita sudah meninggal dapat pahala, ajarkan ilmu yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan juga tahu. Tak usahlah nak nunggu misalnya nak jadi hebatnya baca ilmu luas misalnya baru nak ngajar, tidak. Apa yang kita pahami, apa yang kita tahu ajarkan. Itu modal kita dapat. Ini yang tidak setuju oleh iblis. Alangkah lemaknya wong ini, sudah meninggal dia dapat pahala terus. Makanya dicegah kita berbagai macam. Ada di antara dikatakan Imam Haddad di dalam kitab Nasha'idiniyah tentang wong kadang-kadang tidak galak dia ngajarkan kepada orang lain, alasannya adalah belum ngamalkan aku. Kan kewajiban kita ini belajar. Habis belajar ngamalkan dan ngajarkan 3 hal. Jadi 3 ini kewajiban kita kan. Wajib belajar, wajib ngamalkan, wajib ngajarkan. 3 ikut. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar, kemudian, oh ya aku ini belum ngamalkan, tak galak ngajari, 2 yang kita tinggalkan. Ajarkan dulu tak apa-apa. Apa yang kita dapat ajarkan. Itu juga diantaranya kita ngamalkan ilmu namanya, ngajarkan. Tinggal sikap lagi kita ngamalkan. Jadi 3 hal itu harus dilakukan kalau. Makanya kita jangan kita ditipu oleh iblis, mengatakan, kau tu nak ngajar ni, tahu pula kau lagi belum ngamalkan. Hingga kita 2 ikut kewajiban yang kita tinggalkan, ngamalkan dan ngajarkan tidak. Tapi kalau kita ngajarkan, itu tinggal sikap lagi. Ngamalkan, usahakan gitu untuk ngamalkan ini. Jangan kita takut. Itu dari iblis kadang-kadang takut. Memang tetap kita berusaha. Yang ilmu yang kita dapatkan amalkan. Jadi jangan sampai kita tidak galak ngamalkan gara-gara itu. Gara-gara kita belum ngamalkan. Memang harus kita tuntut kita tuh ngamalkan ilmu kita, tapi ngajarkan itu tetap ada. Jadi baca kita ngamalkan baru ngajarkan atau ngajarkan baru ngamalkan, tidak apa-apa. Nah itu belajar kita. Nah belajar ini yang sangat penting, berarti pondasinya itu kita belajar. Selama ini mungkin sudah kitab-kitab dibahas luar biasa. Sering kadang-kadang ditanyakan ilmu apa yang harus kita pelajari, ilmu yang wajib kita pelajari. Dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, mungkin sudah belajar juga di almarhum. Sering kan kitab ini biasanya dibaca oleh ustaz-ustaz di awal-awal mungkin belajar, bisa diajarkan kitab Ta'lim Muta'alim. Di situ di awal-awal kitab, di pasal awal menjelaskan ilmu yang paling afdal dipelajari itu ilmu apa. Dikatakan adalah ilmu afdalul ilmi. Dikatakan paling afdal ilmu, dikatakan ilmu hal, ilmu keadaan. Nah, ilmu keadaan ini maksudnya apa? Jadi yang paling afdal pada saat kita nak belajar, keadaan kita mana? Kalau pada saat kita waktu sholat, berarti ilmu yang sholat lebih afdal kita pelajari. Jadi ini keadaan kita beda-beda. Ada orang mungkin dia tak baca ngaji, dia belajar ngaji. Kagetlah nak belajar nahu, ngaji lagi tak baca. Ini kadang-kadang nak belajar, pengen nak belajar nahu, belajar sorof, ngaji tak baca dia. Istilahnya yang gondrong lagi tak baca dia, apalagi nak gondol. Macamnya, nak belajar Ustaz, kitab gondol macam ni, kitab kuning. Yang gondrong baca dah? Tak baca, belajar yang gondrong dulu. Jadi ada urutannya, kita nak belajar itu ada urutannya. Kita nak belajar yang tinggi-tinggi, yang bawah kita tidak belajar, tidak bakalan baca kita modelnya itu. Jadi itu ilmu yang paling afdal yang kita butuhkan apa? Keadaan kita sekarang.
Nah, yang terpenting di dalam masalah belajar, masalah sholat. Jadi kalau seandainya kita tahu ada wong baru masuk Islam, atau baru tobat, baru hijrah dia, baru sadar, apa yang harus dia pelajari pada saat itu? Yang dia pelajari pada saat itu adalah sholat. Karena pakailah sholat. Misal dia tobat sebelum zuhur, tobat atau wong baru masuk Islam, sebelum zuhur masuk Islam, apa yang harus dia pelajari? Puasa. Kaget puasa Ramadan? Belum. Haji? Belum juga. Yang parak dengan dia perintah Allah Subhanahu wa taala adalah salat zuhur. Oh, berarti salat yang harus dia pelajari. Seukuran kira-kira dia sah di dalam salat. Oh, salat itu harus ada namanya syarat dan rukun salat. Berarti pelajari syaratnya. Di antara syarat salat itu adalah berwuduk, berarti belajar wuduk dia. Yang wajib yang cukup. Jadi kalau yang keadaan mendesak itu belajar itu langsung wuduk. Jadi tengok kalau dulu ngajari gitu, tidak ada tunjuk tahu yang mana fardu, yang mana sunnah, tidak. Yang penting prakteknya ini nak wuduk. Biar tahu dulu cara wuduk ini. Ini solat. Dia lengkap ya cukup. Jadi kewajiban kita pada saat itu adalah belajar tentang masalah solat. Kaget masalah puasa, kaget masalah haji, lagi zakat kaget. Jadi pada saat itu sholat yang penting. Sholat syaratnya, syaratnya bersuci, berarti bersuci dulu kan. Wudhu, mandi wajib. Singkat-singkat yang wajibnya sudah cukup. Dikatakan Imam Haddad, kalau seandainya kita ini nak belajar masalah sholat, sebenarnya 2 jam cukup. Yang wajibnya baik. Tidak perlu lama-lama. Karena belajar cukup untuk diri kita dewek, ilmu sedikit sudah cukup. Tapi kalau untuk mulai juga harus banyak-banyak ilmu. Kita nak ngajar ke ilmu. Jadi kalau masalah sholat, kalau memang nak belajar 2 jam cukup. Misal kita contoh dari itu wong bau tobat, memang dia nak belajar wudu. Belajar dia dengan kita misalnya. Memang aku ni nak sholat, sini kau. Undang baik panggil. Baca mandi wajib belum kau? Udah tahu aku mandi wajib, mandi kau je. Mungkin masuk ke mandi kau juga. Memang mandinya? Ajar kan niat, ini kau niat, aku niat ngangkat hadas besar ke mandi. Kena ke kalau seluruh badan kau. Selo-selo kemaluan kau, tubuh kau jongkok kena galau taunya. Itu sudah kena galau sudah selesai itu baik. Habis dia mandi, betul dia. Memang lagi? Sekarang kau wuduk. Wuduk kau. Memang wuduk itu? Praktekkan wuduk. Kalau nak misalnya dia tadi waktu sudah mepet terdesak, ajar yang wajibnya baik. Apa yang wajibnya? Niat tadi nyuci muka, kau niat juati kau. Aku niat berwuduk atau aku niat mengangkat hadas kecil juati kau. Kau kan banyu di gaya kau. Baik kau. Sudah niat juati. Kau pun tangan tuju sampai ke sikut. Kena galau itu. Nanti cincin kau tu sekat tak? Kalau sekat buka dulu. Dia dah masuk banyu. Buka. Oh kan mesti langsung. Kemudian pala, bagian pala kau usap. Kepala kau, kemudian cuci kaki. Nah sudah wuduk. Itu baik, jawab itu baik. Itu yang wajibnya. Kau sholat sekarang. Nah mana sholat? Ajari sholat. Gerakannya, tegak, ruku, i'tidal. Gerakannya dulu belajar. Sudah paham gerakannya. Nah itu sholat. Jangan kau nak ngacang-ngacang, jangan kau nak apa? Kau tinggalkan tumak nina itu berhenti sedikit. Nah, kemudian dikatakan bahwa itu bacanya yang wajib. Ajari 5 ikut bacaan yang wajib. Dalam sholat itu kan simpel sebenarnya. Dikit. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir dan salam. Itu yang wajib. Yang lain sunnah kan. Jadi kalau ngajar yang kepepet itu baik. Takbiratul ihram. Mana takbir? Allahu Akbar, ajari. Mungkin pelatih dia nyebutnya, ajari terus. Kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus ini. Pas dia macam sudah pas itu. Ini nih takbir sudah. Baca Fatihah, ajari Fatihah. Sampai dia baca Fatihah, selesai Fatihahnya dia baca. Tahiyat. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah sampai habis. Kemudian salawat. Gampang salawat. Tadi banyaklah salawat. Salawat apa boleh. Kemudian salam. Assalamualaikum itu. Tak gaduh pula salam nak baca. Walaupun bau taubat juga salam ya. Dia pagi. Assalamualaikum. Sudah selesai. Baru diajari prakteknya. Praktek. Kau takbir angkat tangan.
Baca takbir tadi juga hati kau niat. Niat solat apa ini? Nah, kaget nak solat zuhur. Niat solat zuhur. Asar, niat solat asar. Aku niat solat padu asar. Sudah itu baik. Itu baik. Iya, itu baik juga hati kau. Selesai. Takbir, dia niat, juga hati niat, takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah. Boleh kita dampingi pada saat itu solat. Baca Fatihah. Ruku. Lama sedikit. Kira subhanallah. Kalau baca subhanallah. Subhanallah. Wabil azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali misalnya kita bimbing. Bagus ini. Yang tidak berangkat. Sami Allah liman hamidah. Walaupun mungkin dia tak baca, berangkat langsung. Karena yang wajib tidak ada wajib itu. Kemudian sujud. Aku sujud. Benda ini sujudnya. Ini haus kening itu kena di tempat sujud. Hati-hati sujud, jangan dipucuk mengkena. Jangan tertutup kening kita. Jadi ini terbuka. Mungkin kadang-kadang menanya, Ustaz mana Ustaz? Kalau misalnya sholat cadar boleh tak? Boleh baik. Tapi sujudnya keningnya harus terbuka, nempel tempat sujud. Jadi tempat sujud itu harus nempel, tak boleh tertutup dengan apa baik. Kalau misalnya mau lanang tu dengan kopiah, misalnya tutup dengan imamahnya karena makin imamah sampai apa tutup kalau mana tak kena. Nah ini paling tidak kena kening ini. Ini hati-hati. Dan juga jangan sujud pucuk mengkena. Pucuk telkung jangan. Wong kadang-kadang ini hari kan apa makin mengkenanya apa? Makin setengah itu. Sahabat yang lain mengkenanya lain, tak ada makin tangan. Kalau dulu kan makin tangan, lemak ngangkat tinggi-tinggi, tak khawatir nak apa? Nak ngelungsu gininya. Tidak khawatir nak sujud, tak ada khawatir ini apa? Tempat sujud pucuk mengkena, tak khawatir karena makin tangan. Tapi kalau yang makin itu ada yang ibu-ibu ini kadang-kadang dia sujud, pas sujud sajadah tu mambu, misalnya pas sujudnya, mambu lah ini. Hari pas kita sujud yang kedua, mengkenanya bentangnya, sujud pucuk mengkena. Ini tidak sah sujud pucuk mengkenanya. Gagal sajadah mambu tadi. Nah dia sujud tak boleh, sujud pucuk mengkena pakaiannya dia sujud. Makanya kalau yang mungkin itu kadang-kadang sengaja ini ibu sujud pucuk itu tidak ada sah sujudnya. Maka ini hati-hati dalam masalah solat ini. Perbaikan solat itu harus setiap saat gitu. Jadi jangan sampai tarik. Kalau misalnya terumbuk dari tempat sujud kita, mengkena tarik, mengkena kita. Biar kita kening kita nempel di tempat sajadah atau memang di lantai. Jadi tidak boleh itu naik. Itu tadi diajari itu. Kalau salahan ini tahu. Kaki itu utama. Jangan sampai kaki terjingok. Posisi kaki itu agak lentik sedikit itu. Jangan diangkat. Jangan di kapal ke itu pakai kaki. Nah itu sujud itu penting. Jadi itu termasuk rukun. Salah sujudnya, salah solatnya. Maka ketika tadi diajari praktek misalnya dia gerakannya, sama seperti kita ngajar misalnya tidak kecil, praktek gerakannya dulu. Sujudnya kadang-kadang dia macam-macam ininya, diajari dulu. Udah lengkap, bacanya yang wajib selesai sudah. Nah tinggal habis itu sudah aku baca. Nah solatnya itulah. Tapi hati-hati, jangan sampai melakukan yang membatalkan solat. Tak boleh ngomong, tak boleh bergerak banyak. 3 kali betul-betul tak boleh. Istilahnya kalau kita tunjuk tahu pemimpin tadi, kau tu mantap solat. Mantap, tak usah apa. Kalau tahu dia salah, tak usah lagi, tak salah mantap itu. Posisi saya tadi lah. Nah, rasakan bahwa kau itu kadang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah harus model itu. Nah itu yang ngajari kita solat model itu. Ini yang wajibnya selesai. Kan gampang sebenarnya sholat itu. Cuman ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita seperti tadi yang sujud pucuk mengkena, yang kadang-kadang auratnya terbuka. Jadi nak hati-hati kita tentang masalah sholat ini. Jadi jangan sampai kita sholat ternyata selama ini sholat kita salah. Nah ini yang bahaya. Sudah banyak kita sholat, tak taunya sholat kita salah. Kalau kita tidak hadir majlis taklim tak tahulah sudah. Ustaz juga kadang-kadang bingung ketika misalnya nyangkut tahulah masalah ternyata banyak tak tahu. Itu di antara penting, jangan sujud pucuk mengkena, jangan apa tutup juga makin mengkena, jangan lewat dari dagu. Ini sih yang diingatkanlah banyak Ustaz mengingatkan ini. Ini gai yang boleh ditunjukkan, batasan gai itu tulang ini. Jadi lewat dari tulang ini bukan gai lagi.
Kalau kejingoan ini. Jadi kalau misal maki mengkeno tu, tutup dagu dikit apa-apa. Lebih mantap. Dekat ke ni. Jadi kalau misal lewat dari sini, ini bukan dagu lagi, bukan air lagi ni. Apa dia ni? Tak tahu juga bahasanya apa ini. Taunya ini walhasil bukan air. Itu. Nah, ini lewat dari dagu ini bukan air lagi. Jadi kalau misalnya lewat di sini maki, ini sudah terbuka aurat. Apalagi kendor. Jangan nyengok orang TV tu solatnya TV. Dia tu minjem mengkenonya, maka tak pas. Bukan ngawak dari rumah, maka kendor main turutlah. Pucuknya kencang luar biasa. Bawahnya kendor. Ngelendot bawahnya. Ya jelas terbuka ini aurat. Ini yang banyak kadang-kadang tidak ada perhatian tentang masalah itu. Maka nyengok dulu perhatiannya. Kalau mengkeno itu, maki anak mengkeno. Untuk apa anak mengkeno itu? Biar rambut itu tidak ada nyongol bocok ini. Sebab rambut kita ni, ya, rambut panjang ya mungkin itu. Gimana ada yang pendek-pendek, ada rambut pening itu kan? Rambut pening. Dia ngomong nyongol bocok ini. Nah ini tidak sah. Jadi nyongol di bocok ini tidak sah termasuk. Makanya maki anak mengkeno itu biar rambut ini yang tegak terguling kalau rambut itu. Nah jadi tidak ada yang nyongol ke bocok. Nah itu yang penting. Ternyata selama ini tak tahu. Nah kan kalau majlis taklim jadi tahu lemak itu. Kalau tak tahu selamanya pas kita tahu juga kubur. Nauzubillah min zalik. Kata malaikat, kau ni tak sah. Tak tahu. Nah tak tahu nak belajar ke mana lagi. Kalau sekarang lemak masih hidup, masih baca bertanya. Manfaat masih ada. Jadi kita ni sebenarnya sudah banyak salah, tidak belajar gitu. Sadari diri kita selama ini tidak belajar. Maka kehidupan kita ni perlu memang kita berjuang dan perbaikan terus. Jangan kita ngasuh sudah tenang beak. Atau ustaz juga. Kalau ada ustaz yang sudah ada belajar lagi, aku lah pintar. Lah banyak murid. Tak belajar lagi. Itu ustaz Allah berarti tidak galak belajar. Wong tu tetap belajar terus. Belajar itu kita ni fisabilillah namanya, jihad namanya. Kita belajar sekarang ini. Makanya pada saat itu di antaranya dia ingatkan. Kemudian juga masalah wudu. Wal betina ni kan ada beberapa perbedaan antara lanang dan betina ni. Di antara wudu itu rambut ini. Rambut apa namanya? Ini apa dia bahasa Palembang nah? Bahasa kita apa? Depan ini, depan kuping ini. Hah? Ya ada nama jebet katanya. Jebet ini. Ada namanya rambut adu ni, tu rambut adu. Ngapa rambut adu? Kalau tarik adu. Nah ini rambut, ini namanya izar, dalam bahasa Arab itu. Ini rambut yang tumbuh di sini, ini wajib ketika wudu dibasuh. Wajib dibasuh di rambut. Nah, betina kan biasanya panjang. Malam ni. Kan banyak lanang lemak itu nyebet pendek. Wudu kena galau. Tapi betina kan panjang. Kadang-kadang waktu wudu, ini di belakangnya. Ya, dengan belakang. Pas kira wudu, kan tidak kena yang belakang ini. Itu tidak sah wudunya. Kan baru tahu. Nah. Makanya wong dulu galak dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palembani menjelaskan ini dikatakan biasa wudu ditetak. Dia lemak apa? Wuduknya. Sekarang kalau misalnya kita ini dimetukan mestinya. Kalau panjang tak apa-apa, terserah nak panjang dah. Tahan repot, cuma repot dikit. Panjang, basuh di sini kena juga. Dibasuh jebetnya ni. Yang panjang ini dibasuh. Kalau tidak sah. Sama macam alis. Kalau misalnya alis panjang. Meleng ini, alis yang panjang misalnya. Ini wajib juga dicuci kena galau. Karena ada namukan 20 rambut, 20 bulu yang ada di air ini harus kena galau. Di antaranya ini bulu mata. Tidak kena bulu mata, sikap bulu mata tidak kena, pacak masuk neraka gitu. Kenapa masuk neraka? Sikap bulu mata ini berarti kita tidak dosa wudu kita. Hati-hati kalau pakai apa? Maskara apa itu. Yang nutup itu. Nah, nutupi bulu mata itu biar kelentik bulu mata. Ini kalau kondangan kan itu. Nak wudu masih ada sikap tertutup itu, tak sah. Bersihkan dulu ini. Makanya bulu mata ini kadang-kadang ngawak orang ke neraka, kadang-kadang ngawak orang surga je.
Kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali ada bulu mata, sebab bulu mata ni mau masuk surga dia. Diceritakan bahawa ketika pada saat di hari kiamat, amalan dia ketika dihisab banyak amal yang tak baik. Ponis dia ni percaya masuk neraka dia. Tidak lama di situ bulu matanya ngomong dengan Allah. Ya Allah, aku ini bulu mata si fulan itu. Aku ini pernah dibasahi dengan banyu mata yang dia takut kepada engkau ya Allah. Jadi nangis karena takut dengan Allah. Jadi nangis itu bagus. Cuman sebab nangisnya yang bagus. Kalau sebab nangisnya takut dengan Allah, ingat dosa. Ini kalau nangis duit hilang, nangis. Tak manfaat. Jadi kalau misalnya nangisnya itu karena Allah, takut karena Allah, takut dosa, itu bagus. Ini bulu mata kita akan memberikan syafaat. Tapi kalau bulu mata yang ditutup maskara tadi, ini bisa jadi kita ngantar ke neraka. Na'udzubillah. Itu. Jadi ada di dalam gai ini 20 bulu yang wajib kita cuci. Nah, termasuk ini. Jadi kalau yang panjang, tak galak repot ya tetap. Kalau masih misalnya tahan repot ajalah, ada apa-apa. Nak panjangkan. Cuman apa? Pada saat wuduk dicuci, dibasuh. Kalau kan tak galak repot ya tetap sudah. Sama cak kuku. Anu kuno tahan kadang panjangkan sikok, panjangkan untuk apa? Untuk bergaut. Ya, gaut sini. Tetap kuku ni. Ini ada sunnahnya. Jadi kalau kita ninggalkan sikok untuk bergaut, kita ninggalkan sunnah. Tetap gal-galonya. Gaut baca upah ke jadi. Sunnah kita dah dapat. Tak usah nak manjang ke sikok. Ada yang kadang-kadang manjang ke galon. Kami ini apa kukunya jadi. Wuduknya sago repot. Kalau nyinggung kuku panjang, alang repot orang ini kalau wuduk. Kalau kita mikir ke itu. Repot kalau dia wuduk panjang kukunya ini. Untuk apa manjang kuku? Ketika gawe. Kadang nak bergaut tadi. Atau kadang-kadang nak muka jeruk bayang untuk apa? Manjang ke kuku. Letak kuku. Wuduk kita mudah, mandi wajib kita mudah. Tak repot kita jadi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya di dalam masalah belajar, kalau kita tidak ada paham, bertanya. Tidak paham bertanya. Kurang paham juga bertanya. Jangan kita masuk bacanya benarlah itu. Mana baca agama ini baca-bacanya. Dia mantapnya kita. Makanya pertama yang belajar itu yang harus kita perhatikan dalam belajar, kepada siapa kita belajar. Percaya tak dengan ustaz itu? Percaya melo. Tak percaya dah salah melo, dah salah coba-coba. Ini kalau kita coba-coba bingung kita melo ustaz ini, bingung kita dia. Apalagi ini lagi nak dikit-dikit nak nyari dalil. Pertama belajar itu adalah kita yakin dengan siapa yang ngajari kita, itu pertama. Makanya kalau sudah nak berdalil, sebenarnya kita tak baca ngaji kalau model itu. Pertama itu, kita nak belajar ngaji dengan kan intinya pertama itu belajar ngaji gitu. Kalau kita belajar ngaji dengan wong, hayal kita nak bantah kata ustaz ngaji ini alif. Ngapa alif tu? Apa dia dalilnya? Nah, repot ini nah, balik baik kan. Kan percaya dulu, ini alif. Jadi kau tengok ini alif, garis lurus. Bak nanti titik bawah sikok ni bak ini. Dasar kita tanya, apa dalilnya ni bak? Mana tak benar ni apa bak ini? Benar ni anak beda. Nurut baik. Makanya kalau kita belajar itu nurut dulu. Setelahnya kita baca, baru kita nak nyari dalil, nak nyari apa seterusnya. Jadi makanya wong dulu tu ngajari kita tu simple. Lemak, dilemakkan kita. Berarti tadi pada wuduk ada 6, sudah ada 6 terima. Karena pengen dalilnya, kalau sudah kita ngamalkan baca, baru kita nak pengen luas lagi tahapannya, baru nak nyari dalil-dalilnya. Tidak usah nak nyari dalil dulu. Makanya kalau nyari dalil dulu tadi dah baca ngaji kita. Hayal bertanya itu bos, turut baik. Ini ba, ini ta, ini garis pojok A, garis bawah I, depan U, A, I, U. Baca kan itu dulu belajar. Nah sekarang ini krisis kita belajar ngaji. Jadi ini harapan ibu-ibu yang hadir sini yang mungkin sudah ngajar, ustazah, coba diantaranya perhatian di kampung-kampung ngaji-ngaji. Kalau dulu memang yang banyak ngaji-ngaji ini ibu-ibu. Ibu-ibu ni banyak ngaji-ngaji di kampung-kampung. Anak dewek pacak ngaji karena ustazah, ibu-ibu dulu ngajar di kampung. Ini ada katil lagi. Ya walaupun ada mungkin sekarang ni TPA segala macam ada yang ngaji. Tapi di kampung-kampung tu luar biasa dulu. Ajar ngaji pagi-pagi.
habis subuh. Mengingat Belumpan kita dulu. Rumah ustazahnya, siapa duluan dia cepat ngaji. Jadi orang dari kecil itu subuh mulai, rumah belum dibuka. Lagi ada nama ambil kopi dulu gitu. Mau duluan. Nanti ngaji duluan, cepat balik. Nah itu ngaji. Nah ngaji dulu nih ibu-ibu. Tidak pernah pergi dia ngaji-ngaji. Kalau sekarang kan ada orang bertanya, Ustaz, mana kalau lagi halangan Ustaz? Anak dulu mikir dulu itu. Dulu setahu anak dulu lagi kecil dulu ngajar tidak pergi orang ngajar. Tak kata ini apa? Ustazah lagi halangan, tak ngaji. Tidak ngaji terus setiap hari. Tapi ternyata subhanallah mereka ini paham. Berilmu. Ilmu fikih mereka kuasai. Jadi anak mikir-mikir dulu tuh, oh ternyata hebat orang dulu tuh. Dia tak ada pernah pergi. Dia ketika lagi halangan, dia tak ada nyekel Al-Quran. Al-Quran pucuk leher. Ada ingat dulu kalau misalnya kita datang ketika mungkin itu lagi dalam halangan, dia ongkongnya kita ambil Al-Quran, ambil itu Al-Quran. Kita lah ambil lah, duduk ke depannya. Muka Al-Quran, makin regis. Ada regis. Regis ada. Cak lidi itu nama hitam. Nah itu regis namanya. Nah, itu tempat batasan dan nunjuk. Nunjuk ini huruf. Nah ini baca ini. Jadi dia ngajari itu ketika lagi halangan. Dia dah macam baca ini. Ketika kita baca salah, ulangi lagi. Nah ini huruf ini, nah panjang sedikit. Itu ngajari, tetap ngajar. Pakai nunjuk. Tidak megang Al-Quran makin nunjuk. Dan yang ngawaknya itu yongkonya kita ngawak. Nah itu yang luar biasa, mereka itu paham ternyata. Kan kalau dari halangan tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tapi tetap mereka ngajar Al-Quran, tetap mereka tidak ada pergi. Kemudian dia fungsi regis itu yang mereka dudukkan di Al-Quran itu sebagai batas, sekaligus sebagai kalau ngawaknya, misalnya di meja ngawak Al-Quran, niat ngawak regis tadi, ngawak barang, tak apa-apa. Kalau misalnya terdesak, ada ini tidak ada ngongkong kita, tak kata gitu. Ngawak tadi niat ngawak regis itu, tidak apa-apa niatnya. Nyingkirkan untuk dudukkan di pucuk. Itu subhanallah mereka paham di dalam masalah hukum fikih. Itu yang mereka lakukan dan ini faedahnya luar biasa. Mereka sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Guru-guru kita yang ngaji, mereka dapat pahala. Setiap kita baca Al-Quran dapat pahala. Berapa huruf yang mereka ajarkan di dalam Al-Quran itu setiap kita baca dapat langsung, otomatis langsung ditransfer, langsung masuk kepada amal mereka. Ini bacaan Quran si fulan, ini bacaan Quran fulan, dapat pahala terus dia. Berapa banyak dapat pahala? Nah ini ladang pahala sekarang. Ibu-ibu ngaji itu mungkin di musola, mungkin di rumah. Kebanyakan dulu itu di rumah. Yang ngaji ini di rumah. Cuman orang dulu tu demen juga, orang tua tu demen ketika misalnya ada guru ngaji jongkon anaknya belajar. Ini hari banyak orang tua lebih lolo dari anaknya. Memang orang tua lebih lolo dari anaknya. Ketika misalnya belajar ngaji, ustaz atau ustazah marahnya, balik ke rumah dia ngadu orang tuanya marah dengan ustazah atau ustaznya tadi. Ini orang tua lebih lolo dari anak. Yang modelnya itu anak itu dah diajari nakal ustazah atau ustaz pasti marah, itu kan udah salah. Wong dulu itu benar. Kalau kita ngelapor dengan wong tua kita, ditambahnya lagi kan itu pintar wong tua dulu. Kau pasti salah. Ngapa tak mungkin lah ustazah atau ustaz tu apa dikit langit nak marah, pasti kau yang tak benar. Apalagi budak zaman ini hari kalau malas sedikit dia cari alasan supaya berhenti. Supaya orang tuanya marah, berhenti dia tenang. Kamu deka ada ngaji lagi itu. Dia pengen itu dia. Jadi orang tuanya dilolokan oleh anak modelnya itu. Nah, makanya kita sekarang ini apa yang baca kita lakukan, itu lakukan untuk amal. Perbaiki diri kita. Apa yang kita tidak tahu, ya kita pelajari. Yang tahu kita ajarkan, terutama di lingkungan kita untuk nambah amal ibadah kita. Jangan kita nak nunggu berilmu banyaknya tidak. Kita baca alif ba, ajarkan alif ba. Kita baca ngaji turunan, ajarkan itu yang ada. Baca wudu dikit, ajarkan. Kepada siapa yang tak tahu, ajarkan. Biar kita dapat pahala. Habis dari dunia ini kita meninggal, dapat kiriman pahala terus. Dari mana? Dari wong yang kita ajar tadi. Mungkin kita tak tahu lagi, mungkin dia tak kenal, walaupun dia tak ada kenal dengan kita. Allah tahu.
dapat pahala kita secara otomatis. Kita mungkin negor wong, kita tahu di jalan atau di mana mungkin kita pergi kondangan, ya ada wong tak tahu duduk, kita ajari. Mungkin kita tak tahu siapa dia itu. Mungkin kita lupa. Wong yang kita ajari tadi juga lupa dia. Siapa yang ngajari dia? Tetap kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngalir terus pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada tanya jawab ya? Ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya tapi ini di luar tema. Kalau baca jawab, kalau tidak baca PR. Apa hukumnya tukang masak atau panggung kalau ngembek lauk banyak-banyak? Maksudnya ngantri anak-anaknya untuk dia dewek. Dianya ngembek, kadang tamu undangan belum mulai makan dan itu pun tanpa seizin tuan rumah. Tolong minta dijelaskan ke Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan masalah kondangan. Ini yang masak atau yang pergi kondangan. Kita bertamu itu namanya adiapah. Diapah itu undangan yang untuk kita makan di situlah. Apalagi yang nama apa dia ini lagi Prancis apa? Prancis singgonya. Itu kalau pacak ngadu ke acara tu, tak usah lah model itu. Cara lama baik gitu. Kalau memang dah kate tempat, ini belum jawab ini. Itu kedua. Kalau dah kate tempat untuk wong tua, buatlah di rumah berapa hidangan untuk wong tua. Ini wong tua, ini yang nanti budak-budak biarlah. Kesian ni wong tua. Piringlah berat. Badan geger kan nak ngawak ni. Dah tambah nasi pula. Nah, dah tu. Ada berapa kali ni terempas piring ni. Yalah pula apa? Nah tua. Dia akan ngantri lama-lama. Hari dah panas pula. Jadi kalau baca wong tua buat hidangan. Yang ngantri itu budak-budak muda baik. Itu bagus. Biar rumah kita juga berkat. Nah, berkenaan dengan masalah urusan undangan ini, kita pergi undangan. Kita ini disuruh makan, itu hak kita itu kalau sudah masuk perut kita. Jadi tak boleh ngawak balik. Jadi nak makan, nak banyak, nak idak, jangan bejo juga perut ni. Lakanya pala dimbek apa? Gal-galonya dimbek, makan idak juga kayak. Ayam laju, kambing laju, telur laju, pentol 2 ekor. Cungkuk kalau cak gunung. Makan kaki tak terhabis juga. Bejo perut ni. Sekadar ala kadarnya baik. Tak usah dimbek kalau wong lain kaki. Nah, itu hak kita. Kalau sudah masuk perut, itu haknya kita. Kalau bahkan kalau masih di mulut kita, kalau kata tuan rumah tu, metu kan di mulut kau? Metu kan? Bukan hak kita itu. Hak kita kalau sudah masuk perut. Nah, itu hak. Jadi kalau misal kita ngembek, ngawak balik tanpa izin berdosa. Berarti kita ngembek hak orang lain. Jadi kalau misalnya ada buah, misalnya kita ada tuan rumahnya, ngawak balik bolehlah jelas, tak apa-apa. Ngawak. Tapi kalau tidak ada, sama ngembek punya uang. Bukan hak kita. Jadi kalau misalnya baik gitu, kita ni sebenarnya gampang untuk yang halal, tinggal ngomong baik. Petilah apa lagi misalnya tukang masak dia ni, ngomong baik. Aku apa? Nak balik ini. Tak apa-apa. Tapi kalau mau tadi nyingitkan, walaupun kita bukan tukang masak, kita tamu tadi ngembek kita. Banyak mungkusi. Tak boleh kita tu yang berhak di situ hanya untuk diundang gitu. Lain kalau wong tu nganteri, lain kalau misalnya ada bungkusan. Nah, jadi kalau kita nak ngawak, minta izin. Itu diantar bertamu itu. Kita juga kalau misalnya ada undangan, kemudian kita ngajak wong yang tidak diundang, tak boleh. Makanya kalau undang itu gal-galonya beda. Beda wong tua baik. Anak misalnya minta izin gitu. Ngajak anak 8 ekor, lajulah, tak usah masak di rumah.
Katong bejo ngajak. Ya kalau nak itu minta izin. Habis di dia apa katanya. Nah, kalau diizinkan boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau apa? Diizinkan tuan rumah, jangan tidak ngomong. Maka di sini kalau ditanyakan tanpa seizin tuan rumah. Nah, tanpa seizin tuan rumah ini, kalau seandainya tuan rumah itu memang akrabnya dengan kita, akrabnya kita tahu gedonya. Jadi kalau misalnya kita ngawak, kita misalnya tak galak, kita nak mungkusin tadi, dia tahu, dia marah misalnya. Kau ni dah salah ini gini dengan aku ni, biasa beda apa-apa kambek. Ngapa kan marah dia nak? Itu baru gedonya. Buang dengan kita memang sudah biasa, tak apa-apa yang modal ini. Yang kalau kita tidak dengan baik dia marah. Biasa dengan aku ni kau tu. Kawaklah tak apa-apa. Apa kau nak malu-malu dengan aku? Nah, yang modal itu walaupun tanpa izin tidak apa-apa karena tahu wong ini redo. Jadi kalau redo tak apa-apa. Kalau tidak boleh kita ngawak tanpa seizin tuan rumah. Jadi jangan sampai yang halal mestinya jadi haram. Ngomong tinggal kita dengan apa? Tuan rumah. Apa yang nak kita gawak minta. Siapa tuan rumahnya minta. Ini aku nak ngawak ini. Pasti biasanya diinjuknya. Tak mungkinlah dia apa? Tidak nginjuk. Bahkan kadang-kadang lebih diantaranya juga. Untuk takut kurang baik. Nah, apalagi kadang-kadang jadi kalau kita nak ambil banyak, wong tu undangan terbatas. Kita kagak ambil banyak atau makan banyak ya. Sian kalau misalnya kurang kan malu. Jadi kalau misalnya uang secukupnya, jangan sampai kita ngambil lebih. Gitu. Ada tanya lagi? Boleh. Apa dia? Kumbang. Kalau tak boleh kejingoan gino, tak apa-apa itu makfu namanya. Ada najis-najis yang dimaafkan. Yang kecil, lalat misalnya kan. Tak kejingoan gino. Itu kecil itu dimaaf. Jadi ada najis-najis yang namanya najis itu dimaafkan di pakaian atau di sajadah. Misalnya najis yang tidak kejingoan oleh kasat mata. Ya dikit tadi apa lalat, kumbang misalnya, kencing. Walaupun dia ngomong gitu, aku nak kencing sini, misal. Nah itu dah apa-apa, dah kejingoan dah apa-apa. Kemudian juga kalau darah misalnya dikit, dah apa-apa. Tapi kalau bangkainya, nah ini, kalau bangkai nyamuk, itu tak boleh di baju. Tak sah solat kita. Jadi kalau misalnya atau di badan, kalau misalnya kita solat, cokot nyamuk, diam ke baik? Atau diusir, kalau kita tepak, mati dia. Batal salat kita. Kenapa bukan masalah darahnya, tapi apa? Bangkainya. Nah, bangkainya. Usir baik. Tidak usah lagi kita apa? Kita tepak. Nah, itu najis kalau bangkai. Ada tanya lagi? Sikot lagi baik. Jam 3 dikit lagi. Ada tanya? Karena katanya jam 3 tank harus habis. Tidak perlu kita nak wuduk lagi dah. Itu kalau misalnya bersih ke tak apa-apa, setelah nyelap juga tak apa-apa karena dikit darahnya. Ya, cuci je tak perlu wuduk lagi, tak membatalkan wuduk. Maka perlu itu masalah fikih ini berulang-ulang kita belajar. Permasalahannya itu banyak. Nah itu nado. Nah, terakhir kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau ana membelikan buku untuk orang seperti apa ini? Wirid, solawat atau solat sunnah untuk orang lain dan orang itu mengamalkan apa, ana dapat pahala juga. Ya insya Allah dapat pahala juga karena kita sebab kita juga apa menjadi penyebab orang berbuat baik. Man dala alal khair kafailihi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak dan menunjukkan suatu kebaikan sama seperti dia melakukannya. Di antaranya juga misalnya kita memberi hadiah untuk memberikan apa hadiah kepada wong, hadiah siwak. Selagi wong itu pakai siwak, kita dapat pahala.
kita ngunjuk tasbih. Selagi wong itu menggunakan tasbih kita untuk kita dapat pahala. Ngunjuk buku, dia bacanya, dia amalkannya, misalnya itu dia dalam buku, misalnya solat sunnah, boleh pahala. Jadi itu yang bagus kita menunjuk hadiah untuk wong. Jangan hadiah yang macam-macam, yang tak berguna, tak manfaat. Guna biar kita dapat pahala. Dapat pahala tetap usaha kita. Cuman kita jangan sampai kita tinggalkan belajar. Belajar terus amalkan apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya baca Quran itu dalam keadaan kita susah, temen berusaha belajar, pahalanya lebih besar. Karena sagonya itu lain, beda wong lancar sudah baca Quran. Yang kita lambat baca Quran, teman kita paksakan, pahalanya lebih besar. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita, Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita dan diberikan kita kemanfaatan untuk kita dunia dan akhirat, dan Allah berkahi keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah SWT dari fitnah di akhir zaman ini, dan dijadikan keturunan kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat di surganya Allah SWT. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bahagiana bitaqwal istiqamah wa idna min mujibatina dama innaka sami du'a. Allahumma rzuqna ilma laduni wa masyarafa sabilani wa habjawani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah